Citra FM Wonosobo. PRSSNI Jawa Tengah bersama Harian Suara Merdeka mempersembahkan Suara Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menekankan kepada tiap penyelenggara vaksinasi, khususnya vaksinasi massal, agar benar-benar memperhitungkan paket penyuntikan vaksin 2 dosis per orang. Vaksinasi pelajar mendesak. Komisi DPRD Kabupaten Semarang minta vaksinasi digelar di sekolah. PRSSNI Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Selamat malam warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Edisi Rabu 25 Agustus 2021. Suara Jateng kerjasama PRSSNI Jawa Tengah dengan Harian Suara Merdeka, Perekat Komunitas Jawa Tengah. Kita awali laporan dari Semarang. Inilah Suara Jawa Tengah. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menekankan kepada tiap penyelenggara vaksinasi, khususnya vaksinasi massal, agar benar-benar memperhitungkan paket penyuntikan vaksin 2 dosis per orang. Pencatatan jumlah vaksin yang diperuntukkan pun harus diperhatikan, agar data bisa terintegrasi dengan baik. Jangan sampai panitia vaksin bubar sebelum penyuntikan kedua dilaksanakan. Pesan itu disampaikan Ganjar saat memberikan sambutan secara virtual pada vaksinasi massal gratis lintas agama yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan FKUB Banyumas. Menurutnya ada pengalaman di mana masyarakat yang mengikuti vaksinasi massal kebingungan mendapatkan vaksin dosis kedua karena penyelenggaranya sudah dihentikan. Ganjar juga berpesan kepada FKUB Banyumas agar vaksinasi yang dilakukan memprioritaskan orang lanjut usia dan pralansia atau usia 50 tahun ke atas. Juga masyarakat dengan kelompok rentan atau memiliki komorbid dan ibu hamil. Ia berharap FKUB bisa menjemput bola dengan mencari kelompok-kelompok prioritas itu. Reporter Suara Merdeka melaporkan. Warga Jateng, Komisi D DPRD Kabupaten Semarang mendesak pemerintah segera mengalokasikan kuota vaksin COVID-19 untuk pelajar usia 12 tahun ke atas. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Semarang, Joko Sriono, usai mengecek pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 4 Ungaran. Menurutnya mestinya pelajar juga menjadi sasaran prioritas vaksinasi COVID-19 ketika PTM terbatas mulai diberlakukan, setelah pemerintah menetapkan Kabupaten Semarang sebagai wilayah yang wajib memberlakukan PPKM level 3. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk vaksinasi pelajar di atas umur 12 tahun dilakukan di sekolah. Kemudian untuk tenaga pendidik yang belum divaksin karena mempunyai riwayat sakit bawaan, ia menyarankan untuk mengakses vaksin COVID-19 jenis Moderna. Vaksin ini sudah ada stoknya di Ungaran. Hanya saja kuota vaksin jenis tersebut baru diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Namun sebagian bisa digunakan untuk tenaga pendidik yang komorbid. Reporter Suara Merdeka di Ungaran melaporkan. Inilah Suara Jawa Tengah. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah produksi PRSSNI Jateng bersama Harian Suara Merdeka. Dapatkan info aktual lainnya hanya di Harian Suara Merdeka yang terbit esok pagi. Suara Merdeka, Suara Merdeka, korannya warga Jawa Tengah. Suara Merdeka, Suara Merdeka, perekat komunitas Jawa Tengah. Koran. Suara Merdeka. Koran, Suara Merdeka, Pak. Berikut kami sampaikan lintas berita. Warga Jateng, Taman Bubaan di Museum Kota Lama akan diperluas di sisi timur tenggara atau antara Jalan MT Haryono dan Jalan Patimura. Ini untuk melengkapi kekurangan jumlah ruang terbuka hijau atau RTH di Kota Semarang. Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, Murni Ediati mengatakan untuk perluasan ini ditargetkan pembangunan fisik Taman Museum Kota Lama seluas 1.500 meter persegi. Pembangunannya akan dimulai Agustus. Taman ini juga sekaligus akses penghubung lokasi parkir menuju Museum Kota Lama. Reporter Suara Merdeka di Semarang melaporkan. Warga Jateng,
pelaku pelemparan kaca mobil yang terjadi di berbagai wilayah Polda Jateng ini berhasil ditangkap aparat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng. Pelakunya bernama Nur Hamid, berusia 43 tahun, warga Kampung Sarean, Dukuh, Kerajaan Kulon, Kaliwungu, Kendal. Ia ditangkap di depan Taman Lele Mangkang, Semarang. Nur Hamid yang juga dikenal sebagai residivis kasus pencurian, kini ditahan untuk menjalani pemeriksaan di Mapolda Jateng. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng, Kombes Juhandani Raharjo Puro mengatakan pelemparan batu tersebut sudah dilakukan pelaku dari 2019 hingga 2021. Aksi itu dilakukan di 289 wilayah hukum Polda Jateng. Dari pengakuan pelaku, aksi itu atas perintah AYT yang saat ini masih dalam pencarian. Ia dibayar Rp250.000 per minggu. Reporter Suara Merdeka di Semarang melaporkan. Sebagai penutup, kami sampaikan berita olahraga. Warga Jateng laju buruk Arsenal di awal musim membuat Darren Bent angkat bicara dengan menyebut berat untuk disaksikan. Arsenal kalah dari tim promosi Brentford 0-2, lalu kalah lagi dari Chelsea dengan skor 0-2 di minggu kedua. Arsenal belum benar-benar tampil meyakinkan dengan konsisten sejak Mikel Arteta menjadi manajer pada Desember 2019. Meski sukses memenangi Piala FA dan Community Shield, tapi performa di Premier League masih saja mediocre dengan selalu finish di luar 4 besar. Darren Bent menyebut manajemen sebaiknya mulai mempertimbangkan penggantian manajer, yakni memecat Mikel Arteta, lalu menggantikan dengan sosok yang lebih baik. Salah satunya yang layak mengisi adalah Antonio Conte yang kini sedang menganggur usai pisah dari Inter Milan. Conte dinilai tepat untuk memimpin tim. Prestasi Conte juga terbilang mentereng karena pernah menjuarai Liga Inggris bersama Chelsea. Tim Liputan Olahraga melaporkan. Warga Jateng, laporan tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Rabu 25 Agustus 2021. Saya Riri Novita bersama tim redaksi dan tim liputan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah, kerjasama PRSSNI Jawa Tengah bersama Harian Suara Merdeka. Dapatkan info aktual lainnya hanya di Harian Suara Merdeka, perekat komunitas Jawa Tengah. Sampai jumpa.